Siapa lagi? Wah, yang paling top yang sudah juara 6 kali. Pernah? Ayo pembalap Indonesia yang berkiprah di sampai nasional, siapa? Yang suka bulu tangkis ada? Kenal ginting ya? Kenalnya di mana? Ada petenis perempuan yang paling manis terus menang kemarin dapat medali emas. Siapa namanya? Usianya masih 16-17. Siapa? Ada yang tahu nggak? Lupa namanya. Namanya Anissa. Anissa. Oke. Baik. Ini kelas berapa ini? Kelas berapa? Kelas 10 apa? Berapa? Ada berapa kelas 10? A, B, C. Ini namanya siapa? Zakiul. Panggilannya? Tiul. Kayak penyanyi ya. Ini namanya siapa? Ulum. Kayak pemain sepak bola ya, Arkan. Terus ini namanya siapa? Alek, Pak. Oh, Alek gugup gitu ya. Kalau ini namanya? Randy ini berpeluang jadi pengusaha. Iya, dari potongannya ya, tatapannya, alisnya. Coba satu saat dia akan jadi pengusaha. Ya. Kalau ini nih, ini siapa namanya tadi? Kiul ya. Ya. Dia sebenarnya orangnya suka guyon Mas ya. Enggak ya. Senang guyon, tapi dia pemalu. Baik, yang belakang sudah siap gabung. Baik, yang punya handphone diangkat handphonenya hari ini, kita adu kecepatan. Silahkan buka handphonenya, aktifkan paket datanya. Saya punya hadiah cepet-cepetan hari ini. Ya, hadiahnya Oppo Reno 9. Oppo Reno 9. Asli. Ngambilnya di Singapura. Ayo, sudah dibuka handphonenya? Baik, kita coba. Ada judul saya hari ini. Selamat pagi, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kenalkan saya Pak Hozairi. Saya tim Prodistik ditemani Pak Heru. Saya adalah dosen di Teknik Informatika, tapi S2, S3 saya di bidang kelautan, S1 saya di bidang informatika. Jadi bidang saya adalah informatika kelautan. Jadi saya home base-nya di informatika. Di belakang saya ini adalah dosen saya Pak Heru Lumaksono, bidangnya di bidang teknologi kelautan di perkapalan. Jadi kalau mau buat kapal, ke beliau orangnya. Jadi beliau pernah membuat kapal awal dengan Pak B.J. Habibie di PT PAL di Surabaya. Kalau adik-adik tahu kapal-kapal perang, kapal-kapal yang ada di Perak, itu beliau. Kalau saya bidangnya adalah bidang IT, tapi diimplementasikan di kelautan. Kalau pengen tahu ada apa di isi laut, misalnya pipa di bawah laut, kandungan energi di bawah laut, itu biasanya dengan saya.
terus transportasinya, bagaimana arah kapal dari A menuju ke B, itu biasanya saya. Jadi dunia informatika hari ini bisa dipakai di mana saja. Apapun jurusannya, nanti mau IPS, usaha apapun, informatika tetap bisa dipakai. Jurusan agama, kemampuan digital juga harus dipakai. Hari ini alhamdulillah kalau kita ngaji nggak perlu bawa mushaf Quran yang tebal, cukup kita bawa handphone dan bisa ditandai ya. Jadi kalau kita ngaji di mana, ayat keberapa, ditandai. Besok buka lagi, kita tandai lagi. Sehingga kita punya target misalnya 1 bulan khatam, nah itu bisa dilakukan dengan digital tadi. Atau mau buka tentang dunia persahaman misalnya. Kalau kalian pengen melek tentang dunia pasar modal, bukan dunia investasi ya. Jadi anak saya itu sudah masih kelas 9 ya. Kelas 9 itu sudah punya saham di beberapa perusahaan. Nah, jadi saya ajari beli perusahaannya. Jadi jangan seneng nabung di bank gitu, tapi beli banknya. Sehingga anak-anak sekarang harus melek itu. Jadi khususnya perempuan gitu ya, khususnya yang perempuan. Pasar modal itu sangat bagus sekali. Jadi kalau setiap hari kalian beli sahamnya BRI gitu ya, maka satu saat Anda tinggal tidur digaji sama BRI. Namanya dividen. Kalau nanti Anda belajar tentang ekonomi, keuntungan perusahaan itu dibagi kepada kita. Nah, itu namanya menggali peluang karir di dunia digital. Izinkan saya hari ini menyampaikan sebuah topik apa? Menggali peluang karir di dunia digital. Hari ini adik-adik sekalian, siapa yang tidak tahu Atta Halilintar? Tahu ya? Oh, tahu. Terus siapa lagi ya? Yang jago podcast itu siapa lagi mas? Siapa? Coki. Siapa? Deddy Kombuser. Terus siapa lagi? Yang viral-viral di TikTok itu siapa? Nope. Nope. Siapa lagi? Prasinan. Baik, adik-adik sekalian, yang pernah belanja online siapa di ruangan ini? Gak pernah. Yang pernah, yang sudah pernah, angkat tangannya, yang sudah pernah. Gak apa-apa. Yang laki pernah belanja online? Oh, 1. Oh, googling. Yang sudah punya akun TikTok siapa? Oh ya. Yang punya Facebook? Oh ya. Yang laki nggak punya apa ini? Kok nggak angkat tangan? Hah? Yes, yang punya Instagram? Oh ya. Golongan ini nggak punya apa-apa nih. Golongan miskin ini. Miskin media sosial. Kasihan, perlu disedekahin ini. Baik, sekarang buka Chrome-nya, googling. Nah, googling. Siapa yang di ruangan ini bisa menyebutkan apa yang saya tanyain dengan cara cepat mencari di Google? Siapa yang bisa menyebutkan 10 aja nama-nama ya, nama-nama menteri ya, nama-nama menteri Kabinet Indonesia Bersatu hari ini, 10 saja. Ayo, 5, cepat, 4, 3, 2, 1. Aduh, paket datanya habis semua ini berarti. Ada yang bisa? Iya, maju Mbak. Maju sini. Ini kita kasih aplaus untuk ini kecepatan
menentukan Anda jadi pemenang. Ya, nama Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Ya, sebutkan satu. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Ya. Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi. Menteri Luar Negeri Martina Talegawa. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin. Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Menteri ESDM Jero Wacik. Menteri Perindustrian MS Hidayat. Sebentar. Google-nya nyari. Lalu ada Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Perhubungan Mangindaan. Oke, itu Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Indonesia Bersatu. Siapa presidennya waktu itu? Siapa ya? Siapa presidennya pada saat itu? Ini generasi Google loh ya, generasi googling gitu, menemukan terus disebutkan gitu ya. Nah, bagaimana cara menemukan berikutnya? Siapa presidennya waktu itu? Oh, SBY. Sudah, jangan dibantu. Wakilnya waktu itu. Wakilnya Pak SBY siapa? Bu SBY. Siapa? Periode kedua itu kan Indonesia Bersatu kedua tadi yang kamu sebut. Hah? Dr. Budiono. Dr. Budiono, ya, tepuk tangan dong untuk temannya. Kasih hadiah ya Pak. Ya, luar biasa. Duduk ya, semangat. Nanti kalau belanja pakai itu. Satu lagi, masih ada Pak hadiahnya Pak. Siapkan googlingnya. Oke. Hari ini ada banyak namanya media sosial yang sering kita pakai. Ada Instagram, ada Facebook, Twitter, ada TikTok gitu ya. Itu adalah media sosial. Nah, saya ingin bertanya, siapa nama CEO dari TikTok? Siapa nama CEO TikTok? Ayo, yang mau jawab? Iya, silakan. Luar biasa. Nama CEO TikTok. Bisa pakai TikTok tapi tidak tahu siapa penemunya. Siapa yang punya TikTok? Oke, siapa nama CEO TikTok? Zhang Yiming. Zhang Yiming itu berasal dari mana? Cina. Nah, TikTok ditemukan tahun TikTok berdiri pada tahun 2016. Oke, 2016. TikTok berdiri tahun 2016. Sekarang tahun 2023. Berapa tahun setelah hari ini? Semenjak berdiri? 7 tahun. 7 tahun. Gimana Pak Heru? Betul? Kasih hadiah. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Nama-nama tadi? Namamu? Amanda Melia Susanti. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Khusus yang laki. Yang merasa laki, ini ya. Mana yang laki? Ini ya. Oh ini. Khusus yang laki. Yang laki punya handphone enggak?
Nggak punya? Waduh, mau ditanya apa itu? Oke ya, yang khusus yang laki, perhatikan. Yang perempuan nggak usah jawab, khusus laki. Ini pertanyaan untuk laki-laki. Hari ini seorang laki-laki itu ibaratnya seorang raja. Ketika dia berada di hadapan seorang putri raja. Nah, laki-laki ini biasanya jarang belanja, males. Kalau disuruh orang tua belanja itu males gitu ya. Tapi dengan adanya teknologi hari ini, seorang laki-laki itu suka belanja. Siapa yang laki-laki di ruangan ini bisa menyebutkan 10 saja, 10 top 10 toko online yang ada di Indonesia. 10 top 10 toko online di Indonesia yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat. Yang mau jawab, maju ke depan. Ya, ini Ustadz. Ini. Ayo. 10 nama toko online. Nah, ini ya nama-nama. Nizalul. Panggilan? Niza. Niza. Masya Allah. Sebutkan 10 nama-nama ikan. Nama-nama toko online yang top. Tokopedia. Shopee. Bukalapak. Lazada. Bibli. Bineka. Orami. GDID. Sosiola. Jackmal. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ada Pak, khusus laki Pak, hadiahnya harus beda. Wah, ini saya kasih minuman. Ini kalau beli online harganya 500.000. Nah, yang mahal itu logonya ya. Nanti kalau minum baca bismillah dulu ya. Semangat. Oke. Yang mau jam tangan? Ada yang mau jam tangan? Nggak ada? Ya sudah kalau nggak ada. Baik, kita perhatikan materinya dan siapkan jawabannya. Tutup handphonenya, kecuali update status ya. Hari ini kuliah tamu banjir hadiah. Hadiahnya sampai banjir. Nah, baik adik-adik sekalian, kita nanti akan sharing, saya akan menyampaikan tentang bagaimana pekerjaan-pekerjaan digital ini bisa kita kerjakan semenjak Anda duduk di bangku madrasah. Saya punya banyak cerita, ada adik-adik kita, teman-teman kita prodistik, itu sudah berpenghasilan ketika dia sudah masuk di kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi dia bisa berpenghasilan cukup dengan handphonenya saja. Handphone. Nah, banyak kita punya handphone hanya untuk WA group atau update status gitu ya, pengguna saja, user saja, update di TikTok gitu ya, terus apalagi di Instagram, tetapi tidak pernah kita membuat sebuah konten yang kreatif, yang bisa dinikmati oleh orang, dan itu bisa menjadi investasi masa depan kita. Saya tadi sudah ceritakan di kelas 12 bahwa ada beberapa siswa itu sudah memulai membuat konten sejak dia kelas 10. Siapa yang dari rumah ke sini paling jauh? Rumahnya paling jauh. Naik motor berapa menit? Setengah jam. Dalam proses pemberangkatan dari rumah ke sekolah, itu pasti banyak yang dilihat. Pasti banyak sesuatu yang menjadi cerita. Pernah enggak Anda berpikir dengan handphone Anda membuat sebuah cerita atau Anda membuat sebuah konten yang kreatif yang bisa mengedukasi? Caranya gimana? Caranya cukup dengan ATM. Apa itu? Amati, tiru,
dan modifikasi. Contoh misalnya, setiap hari Anda punya target buat konten yang menarik. Contoh misalnya, yang suka matematika buat konten matematik. Cara menyelesaikan cepat integral. Cara memahami perkalian silang. Cara menemukan rumus cepat pembagian. Cara melihat jawaban tanpa menyentuh. Itu kan gimana caranya? Ya memang nggak disentuh, A gitu ya. Nah, itu setiap hari dibuat konten. Anak kelas 11 siswa prodistik itu sudah berpenghasilan antara 200 sampai 300 ribu. Ini untuk emas-emasnya yang suka video kayak gini nih ya. Saya tanya, siapa ustadz yang paling lucu ketika dia ngasih pengajian pasti jamaahnya paling banyak? Anwar Zahid. Tahu apakah yang kaya itu Kiai Anwar Zahid apa YouTubernya? Tahu berapa YouTubernya? Ketika Anwar Zahid kemana itu banyak mobil di belakang. Itu bukan pengawalnya Anwar Zahid, itu YouTuber yang mencari rezeki dari ceramahnya beliau. Itu loh, setiap bulan 300 juta ke atas penghasilannya. Hanya dengan pengajian Anwar Zahid. Cukup dengan apa? Kamera. Dia duduk terus dia buat produksi. Ngaji di mana dia datang, ngaji di mana dia datang. Tahu? Kenapa di pesantrennya Kiai Anwar Zahid itu tahu-tahu dibangun gitu. Itu dari mana? Ya seorang YouTuber yang baik hati menyerahkan penghasilannya juga untuk pesantren. Itu anak-anak muda loh. Mohon izin, tidak melanjutkan kuliah. Bisa beli mobil, awalnya naik motor itu. Saya punya cerita, dia alumni Prodistik di Lamongan. Awalnya naik motor gitu. Saya bilang pada saat kuliah tamu, kalau kamu belum punya modal, cari pengajiannya Anwar Zahid, kamu potong-potong, viralkan. Pasti TikTokmu FYP. Iya toh? Potong itu pengajiannya Anwar Zahid yang gitu kan, yang lucu-lucu gitu ya, itu pasti FYP. Kalau hanya TikTokmu, videomu, saya yakin tidak FYP. Karena apa? Nggak menarik. Ya, kalau pengen buat TikTok FYP, cari pengajiannya Ustadz Anwar Zahid, potong dikit, viralkan, potong dicepcut, terus taruh di TikTok, saya yakin seminggu FYP. Apalagi sekarang ini lagi viral anak pajak, apa namanya? Apa yang viral hari ini tuh? Anak pejabat naik apa kemarin? Sambo. Nggak, yang lebih viral itu. Naik apa itu? Rubicon. Wah, Rubicon. Ya, jadi kalau mau FYP, coba potong beritanya CNN atau apa. Terus potong yang viral itu, terus upload di TikTok Anda, ikuti tren. Pasti besoknya FYP. Nah, kalau Anda pintar melihat potensi tadi, itulah pekerjaan-pekerjaan digital hari ini. Setelah belajar, TikToknya dipakai. Apa yang viral sekarang? Coba di TikTok itu kan ada trending 2023 Januari gitu. Merah tulisannya. Lihat di situ. Oh, ini berarti carilah berita yang kayak gitu. Jangan sebarkan hoax, tapi mengcopy apa yang ada di berita-berita yang resmi, CNN, TV One gitu ya, nggak apa-apa. Itu dipotong, terus Anda ambil poin-poin pentingnya. Pasti FYP. Kalau setiap hari punya konten, maka itu investasi terbesar bagi Anda. Siswa MAN 1 Lamongan itu berpenghasilan 300 juta per bulan. Itu gara-gara ngaji ke Ustadz Anwar Zahid. Bukan ngajinya, karena dia rajin pakai kameranya, terus disyuting gitu. Terus sampai rumah dipotong-potong, diupload. Belajar tentang editing video di Prodistik.
Akhirnya apa? Ada sekitar dia berpenghasilan 300 juta itu ceritanya 75 ceramahnya Anwar Zahid sudah diupload di channelnya. Bayangkan, kuliah enggak, tapi sekarang sudah kuliah di swasta di Unisla, Universitas Lamongan itu supaya karena dia sudah punya uang. Nah kalau sini ada ustadz yang seneng gitu ya, menyenangkan, ceramahnya ada, terus tidak serius itu rekam aja. Yang suka video jadi itu namanya dakwah. Jadi niatkan untuk dakwah. Kalau yang banyak yang kamu nanya gitu kan kurang seru gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang positif itu bagus. Lagi yang ngetren apa sekarang tuh, Mbak? Yang kamu nanya gitu apa? Itu apa itu? Alif cepet. Ya, daripada itu mendingan Anda buat yang unik-unik. Mari kita lihat adik-adik sekalian, Anda ini masuk pada generasi digital. Kalau bangun tidur, yang pertama kali diambil apa? Yang pertama kali dilihat di handphone apa? Setelah jam apa? Setelah itu apa? WA. Setelah WA apa? Setelah TikTok? IG. Setelah IG? Update status. Itu yang dilakukan generasi digital hari ini. Kenapa ndak bingung? Bangun tidur lihat HP. Apa? Ngaji dulu. Habis itu apa? Lihat HP, toko online-nya ada yang laku ndak? Lihat TikTok ada ndak yang laku di keranjang jualannya. Jadi biar tidak hanya sekedar pengguna saja. Nah, adik-adik sekalian, Anda berada pada posisi ini. Nah, yang dibutuhkan adalah keterampilan digital hari ini, yaitu teknologi digital, perangkat lunaknya, aplikasinya, penggunaannya. Anda harus memahami itu. TikTok Anda harus paham. Siapa tahu nanti yang perempuan-perempuan ini bisa buka jualan online masakan khas Tulung Agung ayam lodo. Nah, bisa dikirim ke luar negeri. Nah, itu siapa tahu ada. Nah, ini jadi keterampilan digital harus dikuasai. Kenapa itu harus dikuasai? Karena ini kondisinya. Kondisi hari ini adalah kondisi yang memang Anda lahir aja sudah bisa pegang handphone. Itulah alasan adik-adik sekalian, itu adalah real Anda hari ini. Anda itu dilahirkan di generasi digital. Secara tidak sadar orang tua Anda atau lihat orang kakak atau sahabat Anda ketika anaknya nangis kasih YouTube, lihat video gitu ya, biar nggak nangis, atau kasih game, betul enggak? Nah, ini enggak bisa dielakkan. Kenapa? Hari ini semua tidak bisa dipisahkan dengan dunia digital. Maka ada sebuah istilah yang sering dipakai bahwa kalian itu sebenarnya sudah lahir dalam dunia digital. Maka ibaratnya tinggal di tepi sungai, mau tak mau kita harus
mengajarkan kemampuan berenang pada anak kita. Begitu pula kita hidup di zaman digital. Ajarkan kemampuan digital pada kalian. Jadi beruntung kalian kelas 10 masuk di MAN 3 Tulung Agung ini. Kenapa? Karena Anda akan diajak ikut prodistik dan Anda akan diajari tentang kemampuan digital. Masalahnya adik-adik sekalian, di kalian tuh ada yang niat, ada yang tidak. Ada yang suka senang masih guyon, main-main, ada yang bisa serius gitu. Tidak apa-apa, itu adalah hukum alam. Kalau semuanya rajin gitu, hidup ini kurang indah gitu. Tapi kalau semuanya nakal itu ya, nggak mungkin juga. Karena alam itu tidak senang kenakalan. Ya, atau diem semuanya, enggak bisa, karena alam itu memang menciptakan ada yang keunikan gitu. Ada yang suka ngomong gitu temannya, ada. Tapi ada yang tidak suka ngomong, pinter gitu. Ada yang tidak suka ngomong, tapi ya juga tidak pinter gitu. Ada. Jadi bebas kalian tuh. Tapi disinilah yang Anda harus jeli bahwa Anda lahir di dunia digital. Apapun jurusan Anda nanti, mau bidang sosial, mau bidang engineering, teknik, mau bidang seni budaya, semua butuh digital. Siapa yang menguasai digital, maka dia akan menguasai dunia. Contoh, siapa yang hari ini bingung ketika saya suruh ke Jakarta? Nggak ada. Ada apa? Di digital, Google Map. Kalau Google Map nggak ada pesan tiket online. Apalagi masih banyak tutorial-tutorial yang lain. Jadi hari ini nggak ada yang susah. Tapi hari ini mudah didapat juga mudah untuk hilang. Soal yang sulit bisa dijawab. Kenapa? Karena di internet sudah banyak jawabannya. Apalagi hari ini kita kenal namanya OpenGPT atau Artificial Intelligence. Mau tanya apa, langsung dijawab. Pernah tahu enggak? OpenAI namanya. Kamu tanya apa, soal gurunya apa, kalau gurunya tidak up to date, maka kalah sama siswanya. Kalau gurunya enggak melek digital, pasti kalah. Kalau dosennya enggak melek digital, kalah sama mahasiswanya. Itulah hari ini. Maka adik-adik sekalian, guru, dosen hari ini bukan hanya sebagai tenaga pengajar menyampaikan materi, tetapi mengajak bersama-sama untuk ambil bagian supaya Anda bisa lebih sukses dari mereka. Nah, kita lihat nih, jadi jawabannya tadi adalah digital. Maka yang harus dilakukan oleh kita adalah seperti yang disampaikan orang-orang hebat, bahwa bidang karir dalam dunia digital itu banyak. Ada desain grafis, ada multimedia nih yang suka syuting-syuting ini. Jadi kalau Anda sudah bisa menguasai itu, hakul yakin saya, Anda tidak akan susah cari kerja. Yang suka desain, hakul yakin saya, apapun jurusan Anda nanti, Anda tidak akan susah cari kerja. Kalau Anda sudah menguasai berbagai materi ini, tidak harus semuanya, pilih salah satu saja. Yang suka sosial media, silakan. Yang suka pengembangan aplikasi, yang suka coding, silakan. Ya, yang suka ilmu data, silakan. Statistik, peramalan, bisa di situ. Karena ini adalah karir abad 21 dan sangat dibutuhkan pada tahun 2025 sampai 2045, di mana Indonesia akan memegang peranan ekonomi terbaik di dunia. Siapa yang mengendalikan? Kalian. Jangan berikan kepada tangan-tangan di luar orang-orang seperti kalian. Makanya kalau alumni madrasah tidak ambil bagian, dosa kalian itu.
alumni madrasah harus kaya. Alumni madrasah harus jadi pemimpin. Alumni madrasah harus jadi orang yang sangat kaya, sangat sukses. Kenapa? Karena Anda akan memimpin masa depan ini. Kalau Anda malas, teman-teman di luar sana yang posturnya berbeda dengan kita, yang katanya dari negara Cina, negara lain, itu akan mengambil bagian Anda. Maka wajib kalian untuk sukses. Maka wajib kalian untuk belajar. Maka wajib kalian untuk kaya. Supaya apa? Supaya Anda bisa berbagi. Kalau temannya lagi susah, kasih uang. Kamu nggak ada kerjaan, ikut saya. Perusahaan saya ada 5. Gitu. Kamu belum kerja, ikut saya. Di kampus ada lowongan misalnya driver dulu gitu. Itu fungsinya Anda ketika menjadi orang sukses. Menyelamatkan teman-teman Anda yang masih belum masuk pada pintu lebih enak. Uang tidak menentukan kebahagiaan. Tapi kalau tidak ada uang, Anda bisa pusing. Bener nggak? Jadi wajib kalian kaya. Siap kaya kira-kira? Kok nggak siap gitu? Siap kaya kira-kira? Yang tegas dong. Siap kaya enggak? Siap kaya enggak? Siap sukses enggak? Itu dong. Jadi sampaikan, saya nanti besok kaya Pak. Lebih kaya dari orang tua saya. Saya kalau parkir Alphard di depan sampai 5 gitu. Ya Bu ya. Jadi datang, Ibu kalau sudah sepuh gitu ya parani saya. Jadi Pak gimana Pak, sudah sehat gitu. Kita mungkin sudah sakit-sakitan gitu ya. Anda hadir menjadi penghibur bagi dia. Ambil amplopnya, kasihkan 10 juta Bu untuk berobat gitu. Jangan kasih 100.000. Kasih 10 juta kalau bisa 1M begitu ke gurunya. Cita-citalah seperti itu, jadilah orang kaya, pemilik perusahaan-perusahaan di berbagai negara. Jangan sampai kalah sama orang India. Orang India itu hanya modal berani saja, modal tekun saja. Kalau kepintaran kata orang India, lebih pintar orang Indonesia. Cuma orang Indonesia lebih dekat pada kemalasan. Jadi kita ini sebenarnya godaannya adalah malas. Benar. Siapa yang di kelasnya misalnya ketika ada pelajaran paling tidak bisa, angkat tangannya. Ada yang berani enggak? Saya hakul yakin dia paling malas sebenarnya. Bukan dia tidak bisa, malas. Baca aja enggak pernah. Gimana mau bisa jawab? Baca aja lo enggak pernah. Lihat buku sampai tuntas lo enggak pernah. Berangkat ke sekolah jadwalnya apa? Baru dibuka sama dia. Lah tadi malam ngapain Mas? Enggak ada Pak. Gimana itu? Bukan tidak bisa tapi malas. Jadi kalau kalian yang tidak ranking, tidak apa, enggak apa-apa Mas. Tetapi jangan malas. Maka dalam agama diajarkan, dalam doanya Kanjeng Nabi ngajarkan, jangan malas. Bener enggak? Ini kayak Anwar Zahid nanti. Kita lihat nih di sini. Jadi jenis-jenis keterampilan digital yang dibutuhkan tadi, literasi digital, ya, kreativitas digital, kolaborasi digital. Jadi hari ini handphone Anda harus bisa berpenghasilan. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan digitalnya? Belajar di Prodistik, belajar sama guru-gurunya, belajar sama teman-temannya, ikuti lomba. Ya, dan terakhir action, buat kontennya. Handphonenya jangan hanya isi gambar-gambarnya artis Korea, jangan. Isi dengan konten-konten positif gitu loh. Cara belajar bahasa Arab, cara mudah belajar ngaji. Nah, itu buat di situ. Nah,
keterampilan digital yang penting untuk siswa SMA atau MA ke depan adalah menggunakan perangkat lunak, mencari informasi, berkomunikasi dengan digital, mengelola informasi, ya, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi menggunakan media sosial itu juga perlu. Nah, ini adalah video abad yang hari ini kita akan hadapi, bahwa hari ini itu adalah kondisi industri 4.0, semua pekerjaan itu banyak digantikan oleh mesin. Perhatikan, nanti akan ada pertanyaan dari video ini. Mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Klaus Schwab adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah itu. Forum 2016. Schwab memaparkan revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Lalu apa saja tahapan revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri satu dimulai pada abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uap dan mesin manufaktur. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi industri. Revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi pada abad ke-20. Dan saat ini kita sedang berada di era revolusi industri keempat. Hadirnya otomasi dan kecerdasan buatan di industri tentu memberikan potensi besar untuk melipat gandakan produktivitas tenaga kerja. Berbagai perusahaan besar dunia bahkan telah menggunakan robot dan kecerdasan buatan sebagai pekerja di lini produksinya. Sebut saja Amazon, Tesla, Uber, DHL, Adidas, dan Nestle. Di Indonesia, operasional pabrik Suzuki Cikarang telah menggunakan teknologi robotik. Namun, di balik manfaat bagi percepatan dan otomasi industri, banyak sekali tantangan bagi ekonomi dalam menghadapi revolusi industri keempat. Padahal, Indonesia saat ini tengah menikmati periode bonus demografi berkat banyaknya populasi penduduk dalam rentang produktif. Booming ketersediaan tenaga kerja yang bersamaan dengan era revolusi industri 4 akan menjadi ancaman nyata bagi low skill workers atau profesi dengan jenis pekerjaan yang repetitif, karena dapat dengan mudahnya tergantikan oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Menurut data McKinsey, 7 bidang pekerjaan yang akan tetap bertahan di era otomasi antara lain industri kreatif, teknologi informasi, profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 dalam menghadapi revolusi industri keempat. Ada 10 prioritas nasional lintas sektoral dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, selamat datang di revolusi industri keempat. Tim Liputan CNBC Indonesia. Baik. Siapa? Ada nggak Pak hadiahnya Pak? Handphone ada nggak Pak? Handphone. Bawa handphone enggak? Oh ini tablet. Tablet loh ya. Siapa yang mau hadiahnya? Di era industri 4.0 itu akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang. Juga ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Pertanyaan yang pertama, khusus putra dulu, putra.
Putra ya. Siapa yang bisa menyebutkan 6 aja atau 7 pekerjaan yang akan hilang pada saat sekarang di era industri 4.0? 6 saja. 6 pekerjaan yang akan hilang digantikan oleh mesin di abad 21 atau di era industri 4.0 ini. Ya, silakan Mas, maju. Nah, ini. Jadi oke. Nah, ayo. Seharusnya yang depan ini jawab duluan. Ya. Ya, apa pekerjaan di abad 21 atau di era industri 4.0 ini yang akan hilang? Pengantar surat, loan officer, tenaga pengajar, kasir, travel agent, teller bank, agen asuransi, dan saya rasa akan tukang gambar digital karena ada Midjourney. Nama. Surya, oke. Gimana Pak Heru? Oke, ya, terima kasih Mas Surya. Ya, jangan dilihat isinya tapi lihat tulisannya. Bisa minum, ketika minum sudah haus itu bisa dipakai. Itu kalau dikasih air langsung keluar gambarnya. Apa gambarnya? Surya. Oh gitu. Jadi ada beberapa pekerjaan yang akan habis digantikan oleh mesin. Salah satunya adalah pengantar surat. Jadi sudah bisa diganti by email. Bukan barang loh ya, bukan barang. Tapi kalau barang itu biasanya tetap ada karena pengiriman barang itu semakin meningkat. Jadi yang kedua tenaga accounting. Yang suka accounting itu akan digantikan oleh komputer. Jangan berharap Anda bekerja di bank itu gara-gara jurusan akuntansi, tidak. Jurusan akuntansi itu sudah ditinggalkan, digantikan oleh komputer. Lebih cerdas komputer daripada orangnya, lebih jujur komputer daripada orangnya. Kenapa? Tidak bisa berbohong, ketika dimasukkan A maka yang akan keluar A. Apalagi yang ketiga tadi? Pengantar surat sudah, terus teller, accounting sudah. Yang ketiga apa tadi? Apa Mas Surya? Apa? Ayo, seorang tenaga penggambar, desainer gitu. Apakah desainer akan segera hilang? Bisa saja, karena hari ini gambar Anda difoto mau jadi karikatur langsung secepat itu. Nggak perlu hadir ke sini, Pak gambarkan wajah saya. Langsung sama komputer langsung digambarkan karikaturnya. Terus apa lagi? Kira-kira? Seorang guru apa bisa digantikan oleh mesin? Bisa, karena potensi guru digantikan oleh mesin sangat bisa. Tetapi kehadiran seorang guru tidak bisa digantikan oleh mesin. Kalau guru menyampaikan teori saja, sudah yakin saya, gurunya pasti kalah sama mesin. Ayo, hari ini itu ada namanya aplikasi OpenGPT atau OpenAI. Itu bisa buatkan Anda apa saja. Anda tanya apa saja, soal apa saja, pasti dijawab oleh OpenAI. Mau tahu enggak alamatnya? Jadi OpenAI, enggak ada ini ya, enggak ada koneksi. Jadi cari di Google namanya OpenAI atau ChatGPT namanya. Itu tanya apa, buatkan saya presentasi, akan dibuatkan sama dia. Misalnya ada soal nih dari guru biologi, sebutkan jenis-jenis virus misalnya. OpenGPT hanya dalam hitungan detik saja dia mampu menjawab. Kalau gurunya masih garuk-garuk, ingat gitu. Jadi secara pengetahuan bisa, tapi kehadiran seorang guru menepuk pundaknya, semangat Yole, itu nggak bisa digantikan oleh komputer. Berikutnya apa lagi? Tenaga translator hari ini sudah mulai punah. Ya,
digantikan oleh Google Translate atau QuickBooks yang bisa menerjemah dengan data teknik, mau sosial, mau kesehatan, itu akan mengikuti kalimatnya. Sangat-sangat canggih sekali. Jadi adik-adik itu, khusus yang perempuan, pertanyaannya, dari video tadi itu ada revolusi industri 4.0. Siapa yang bisa menyebutkan apa perbedaannya revolusi industri 1, industri 2, industri 3, industri 4? Silahkan yang mau menyampaikan apa ciri dari masing-masing industri itu. Industri 4.0 dimulai dari, industri 3.0 dimulai dari bangkitnya apa? Yang bisa jawab silahkan maju ke depan. Ada? Saya hitung. Oke. Wah, ini maju Mbak. Ya, mantap. Nama dulu, nama? Syakila. Syakila, panggilannya? Syakila, Pak. Syakila, ya. Apa? Industri 1.0 apa? Revolusi industri 0.0, tenaga manusia perlahan mulai dibantu dengan keberadaan mesin uap yang pertama kali ditemukan oleh hero dari Alexandria. Terus revolusi industri 2.0 mulai muncul pada awal abad ke-20, ditandai dengan penemuan tenaga listrik sebagai penggerak mesin. Ya, revolusi industri 3.0, tenaga manusia untuk sektor pembuatan produk berat tidak terlalu dibutuhkan karena para ilmuwan telah menemukan mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yakni komputer dan robot. Komputer dan robot. 3.0. 4.0. Revolusi 4.0 bisa dibilang di era ini disebut sebagai era teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Itu aja. Poinnya apa 4.0? Poinnya di industri 4.0 itu adalah apa? Adalah, sebentar Pak. Poin pentingnya, kalau mulai satu tenaga uap, yang kedua adalah listrik, yang ketiga adalah komputer, yang keempat adalah apa? Pembedanya, AI. Belum AI itu adalah dunia. Sudah, ini saya kasih hadiah. Oke, tepuk tangan dong. Tepuk tangan untuk temannya. Jadi silakan duduk. Revolusi industri 4.0 itu adalah internet yang terkoneksi dengan mudah. Anda melakukan sesuatu, cloud, AI dan seterusnya. Jadi yang terkenal itu adalah Internet of Things namanya. Jadi seluruh perangkat itu bisa diatur oleh manusia dari jarak jauh. Itu namanya Internet of Things. Maka adik-adik sekalian, perlulah Anda menyiapkan diri untuk memasuki era itu semua. Nah, bagaimana merespon itu semua? Maka belajarlah di Prodistik. Maka adik-adik sekalian, kita akan diajarkan tentang Prodistik. Maka saya ingatkan, pesankan kalian, pesan pada kalian. Rugi kalau semasa Anda di madrasah ini tidak belajar optimal di Prodistiknya. Kenapa? Tidak ada para siswa itu yang ketika sekolah madrasah itu diberikan pelajaran IT. Nah, jadi adik-adik sekalian bersyukurlah dan beruntunglah
ketika kalian masuk di MAN 3 Tulungagung ini, karena tidak hanya diajarkan tentang IT, Anda juga diajarkan oleh keterampilan-keterampilan lain, dan Anda juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan umum yang lain. Sama persis dengan SMA. Anda lebih unggul dari SMK. Rugi. Angka tingkat pengangguran tertinggi itu dari SMK. Kenapa? Karena dia didesain untuk bekerja, tapi setelah lulus tidak bekerja. Nah, maka madrasah hadir menyiapkan diri, silahkan yang mau kuliah, kuliah. Silahkan yang mau bekerja, bekerja. Siapa yang mau berkarir, silahkan berkarir. Kabar terbaik nih, kalau yang suka jadi kepolisian, banyak alumni Prodistik yang diterima di kepolisian itu gara-gara dia punya sertifikat bidang IT. Kenapa? Ke depan polisi itu tidak hanya nembak, tetapi memburu kejahatan cyber. Jadi tantangan ke depan adalah cyber, yaitu kejahatan cyber. Maka perbaiki kompetensi Anda di Prodistik. Nah, untuk itu saya minta Pak Heru untuk membantu saya untuk menyampaikan apa sih Pak Prodistik itu. Nah, adik-adik itu sebenarnya sudah tahu, tetapi teman-teman sekalian perlu tahu bahwa ini adalah Prodistik. Nanti setelah video ini akan dipandu oleh Pak Heru. Ya Pak ya. Perhatikan. Di salah satu startup di Indonesia. Sebagai salah satu alumni logistik, saya sangat bersyukur karena dalam logistik saya diajari visual design, desain aplikasi, pemrograman, web, dan itu sangat membantu di dalam pekerjaan saya maupun pekerjaan saya sekarang. Jadi join logistik adalah salah satu dari saya sangat
kita bilangnya sebagai branding agency. Jadi kita membantu para pemilik bisnis untuk menyelesaikan aktivitas brandingnya, lalu saya single factor. Tapi untuk saat ini kita sudah ada tim pendidikannya masing-masing. Berkat pengalaman dari proses tim Lumajang yang didampingi oleh guru-guru yang hebat, dan saya menemukan makna selama proses pembelajaran itu bahwa tidak hanya berkarya dan menghasilkan kreativitas yang luar biasa, tapi kita memberikan dampak dan solusi terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar di program Prodistik ini, jangan hanya belajar karena ingin, tapi belajarlah karena butuh. Baik, perkenalkan, nama saya Doris Wahyudi. Saya lulusan Prodistik tahun 2015. Saya sangat bersyukur karena dulu saya bisa belajar Prodistik. Karena sebelumnya saya hanya anak kampung yang gaptek. Kemudian setelah saya belajar Prodistik, saat ini saya justru bisa hidup dari dunia digital. Semoga Prodistik ini ke depan akan terus berkembang, terus berinovasi, karena yang akan menguasai masa depan adalah mereka yang ahli di bidang IT. Sukses terus Prodistik. Ini baru 3 dari ribuan alumni Prodistik yang berubah hidupnya. Meski sudah terbukti berhasil, Prodistik ingin terus berbenah meningkatkan kualitas programnya. Prodistik bukanlah hasil akhir, melainkan awal perjuangan menyiapkan generasi unggul masa depan. Oke, adik-adik semuanya, masih semangat, waktunya tinggal sedikit lagi. Yang belakang bisa mendengar suara saya? Ya. Oke, baik. Sedikit saja untuk mengakhiri pertemuan hari ini ya. Saya tadi sudah disampaikan Pak Huzairi banyak ya tentang perkembangan IT ya, penggunaan IT sehari-hari demikian bermanfaat sekali. Kita banyak menggunakan handphone misalnya seperti itu. Tapi jangan lupakan bahwa kita juga sebagai manusia, sebagai muslim ya, muslimat tentu punya kewajiban kita. Jadi jangan HP terus ya. Mulai awal bangun diawali dengan doa, jangan lupa doa bangun tidur, jangan lupa sholat subuh berjamaah sedapat mungkin, jangan lupa membaca Al-Quran ya, walaupun itu hanya 1 ayat ya. Jangan lupa setiap hari selalu biasakan selain sholat membaca ayat suci Al-Quran ya. Semua diniatkan karena itu kewajiban kita. Jadi jangan kita dinabubukan oleh IT saja, tapi juga kita punya kewajiban kita seperti itu ya. Jadi tidak bisa dengan IT saja juga tidak cukup, tapi IT mampu untuk membantu kita banyak sekali. Nah, terakhir adik-adik semuanya tadi sudah belajar tentang IT, kemudian perlunya di Prodistik ini ya. Saya ingin tahu adik-adik kelas 10 yang tahu angkat tangan cepat ya. Langsung, apa kepanjangan Prodistik? Ya, duluan. Ulangi. Program terapan bidang TIK. Ya, maju sini Mas. Wah, kita harus dihargai, ini mendapat hadiah. Iya, ini aja. Oke, ini hadiah terakhir untuk Anda menarik ini. Ini bisa untuk minum kopi ya. Iya, ya, selamat. Oke, makasih. Sukses. Iya. Oke, baik. Adik-adik semuanya, ada berapa SKS Prodistik itu? Angkat tangan yang mau jawab. Ada berapa SKS? Halo. 3, 2, 1. Anda belajar di Prodistik, ditanya nanti kalau udah selesai dari madrasah, apa itu Prodistik? Harus bisa jawab. Berapa lama belajarnya? Tahu. Berapa SKS? Bisa jawab harusnya ya. Ada yang bisa? Belum bisa. Ya. Berapa? Oh, pertanyaannya ada. ada berapa SKS kurikulum Prodistik?
Berapa? 36. Iya, salah. Sekarang itu yang lama. Yang lama. Yang lama ya Mas ya? Iya, yang lama itu ya. Iya. 25. Oke, betul, 25 ya. Terakhir ada kenang-kenangan ya. Wah, ini hadiahnya. Nanti untuk belanja ya. Jangan beli lodo, masukkan sini. Pertanyaan terakhir apa ya Mas? Hadiahnya Mas punya pertanyaan yang bobot ini ya? Belum ada. Supaya dia lihat. Oh, oke. Sambil ya ada. Oke, pertanyaan umum aja ya. Oke, baik. Satu lagi. Ya, pertanyaan umum ini. Semua bisa menjawab pertanyaan umum ya. Pertanyaan umum, logika saja yang bisa jawab. Adik-adik semuanya siap ya. Yang mau jawab langsung angkat tangan dulu ya. Ada seorang siswa prodistik yang sakit ya. Pergi ke dokter. Dokter memeriksa, gawat ini. Ya, gawat. Anak ini harus segera ditolong. Harus minum obat setiap setengah jam. Ya. Setiap setengah jam dia harus minum obatnya. Hanya dikasih 3 butir saja obatnya ya. Hanya 3 butir saja. Kamu harus cepat minum setiap setengah jam. Nah, sekarang jam 12 disuruh minum. Jam berapa obatnya habis diminum? Angkat tangan cepet. Cepet, jam berapa obatnya habis diminum? Halo. Halo. Iya. Jam maju sini. Jam berapa? Yang mau jawab sini. Jam berapa obatnya habis diminum? 1:30. 1:30. Aduh, maaf. Belum ya. Maaf belum. Iya, yang kedua. 2:30. Iya, salah juga, maaf ya. Aduh, maaf. Setiap setengah jam harus diminum. Iya. Jam 1. Oke, sini masuk. Jam 1. Kenapa kok jam 1? Yang pertama diminum jam 12 sekarang, yang kedua jam 12:30 dan yang ketiga jam 1. Ya, tepuk tangan. Oh, hadiah. Wah, ini hadiah terakhir ini ya. Wah, sini. Ya. Oke, sini. Dibuka aja. Waduh. Hebat. Iya, iya. Ya, pertanyaannya mudah tadi sebetulnya. Ya, dibuka Mas. Ya, dibuka aja. Oke, sini. Ya, oke. Mau difoto Pak Aus? Sip. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan dong. Temannya dapat tuh. Iya, nah. Oke, adik-adik semuanya. Ini masih kelas 10. Adik-adik harus terinspirasi dengan cerita-cerita tadi. Mulai dari sekarang adik-adik harus punya keinginan, harus punya impian, harus punya cita-cita ya. Tanamkan dalam diri adik-adik semuanya supaya adik-adik bisa berhasil ya. Orang mau berhasil itu dimulai dari sekarang, 10 tahun lagi baru nampak. Jadi 10 tahun lagi mau jadi apa, itu mulai dari sekarang. Ya, mestinya begitu. Tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi hebat. Semua dimulai dengan proses. Gak bisa mau jadi langsung juara dunia. Dimulai dari kecil, beberapa tahun kemudian ya. Maka adik-adik sekarang impian adik wujudkan, tulis baik-baik, gambarkan untuk memberi semangat dan wujudkan. Itu aja ya. Pesan saya semoga sukses semuanya. Itu kita semuanya ya. Jangan lupa manjada wajada ya. Siapa yang sungguh-sungguh, insya Allah akan berhasil adik-adik semuanya. Wujudkan itu semuanya.
semangat terus ya. Semoga tercapai cita-citanya semua. Nanti kita akan bertemu di kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya. Insya Allah kelas 12 nanti ada kuliah tamu lagi ya. Mudah-mudahan ada. Terakhir ada yang mau bertanya? 3, 2, 1, tidak ada yang bertanya. Sayang sekali. Kalau ada yang bertanya, mau saya ajak umroh tadi ya. Ternyata tidak ada yang bertanya. Oke ya. Sayang sekali ya. Iya. Ada yang mau bertanya? Saya ajak pergi ke kamar mandi. Ada yang bertanya, Mas? Mau bertanya? Iya, oke. Terakhir, silakan bertanya. Ya. Hadiah HP-nya buat pertanyaan apa? Oh, hadiah HP-nya buat pertanyaan. Aduh, sayang udah habis waktunya, Mas. Oke, terima kasih sampai di sini ya. Semoga sukses semuanya. Karena waktu kita sangat terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Pak Hozhairi mohon pamit. Oh, moga. Satu.